setiap mengedukasikan asuransi itu kayak dengan orang ini cepat mati kayak gitu tuh loh. Ya, Jadi sampai pernah itu aku ada satu statement ya, kamu itu pergi pagi pulang malam nggak ada hasil apa-apa. Saking kepinginnya, nggak punya modal, mau minta orang tua pun aku malu, ya kan? Karena sudah pernah ada statement seperti itu, akhirnya ya sudah, satu-satunya barang berhargaku iPad itu tak jual. tadi Aku nggak tahu itu dia dapetnya di mana gitu loh. Halo, kali ini kembali lagi bersama saya Surya Darmawan dan super excited banget. Malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. One of the most top woman dari Podorukun Group Indonesia. Beliau adalah sosok yang tangguh dan bijaksana dan salah satu jajaran eksekutif daripada direksi Podorukun Group Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Magdalena. Halo Ibu Magdalena. Hai, Apa kabarnya? Sehat Ibu? sehat, fine. Fine, oke. Ini adalah suatu kebanggaan dan juga lumayan padat juga kita bisa sampai akhirnya mengundang Ibu buat datang ke sini. Terima kasih banyak. Excited. Super excited banget. Dan hari ini acaranya kemana aja Ibu? Seharian ini tadi. Seharian tadi sih nggak terlalu crowded sih, cuman tadi ada acara buka bersama aja. Buka Sama bersama aja direksi. ya. Oke, kalau Ibu Magdalena ini kan jajaran direksi dari Podorukun, jadi akan jauh lebih banyak menghabiskan waktu di kantor pusat ya Bu ya. Gitu. Iya. Kalau kita ini kan biasanya kita di pos masing-masing, di kantor pemasaran masing-masing. Dan malam hari ini kita mau sedikit mengulik Ibu Magdalena gitu ya, sosok pemimpin yang rendah hati, baik hati. Terima kasih. Sebelumnya mungkin sebelum sedikit lebih jauh lagi, saya mau tanya Ibu Magdalena ini sudah berapa lama sih ada di dalam dunia properti ini? Kalau aku sih di dunia properti itu dari tahun 2015 akhir 2016 awal 2015 akhir, 2016 awal itu masuk di properti di ya? propertian. Tapi sebelumnya kan pernah, cuman kenal-kenal doang gitu, Oh, freelance kayak gitu. Cuman untuk seriusnya itu di tahun 2016 awal lah, baik. kurang lebih itu sih. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin ini awal akhirnya terjun all in di properti ini mulai tahun 2015, 2016 ya Ibu Magda. Kalau boleh tahu sebelumnya ini kan pasti perjalanan panjang gitu. Karena Memanjang banget. Nah, karena kan mulai dari awal 2016 dan sampai di tahun 2024 ini Bunda sudah berada di top daripada jajaran direksi Podorukun, salah satu jajaran direksi, pasti ada banyak experience di tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau tak ceritain dari awal aku terjun di marketing, panjang sekali Sur. Panjang banget ya. Jadi awalnya sih aku sangat-sangat nggak suka seorang lihat orang marketing itu loh. Jadi dulu aku kan memang basicnya di keuangan. Jadi dari awal aku kuliah itu sudah kerja, lulus, itu terjunnya tetap di keuangan sampai terakhir di tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah 2015-an itu. 2015. Itu ngelihat seorang marketing tuh kayaknya nggak suka banget gitu loh. Kerjaan apa sih itu? Apa sih Awalnya marketing ya. gitu? Dulu juga pernah kalau misalnya jalan-jalan ke mall dikasih brosur itu tak buang gitu. Sedangkan akhirnya aku juga ada di dunia itu yang aku mengharuskan aku bagi-bagi brosur juga kan gitu loh. Jadi ada waktu kalau misalnya aku ketemu orang terus orang buang-buang brosur tuh kayak juga kayak gimana gitu, nggak menghargai pekerjaan. Itu yang dulu aku pernah lakukan sih itu. Cuman kan kembali lagi ya dari perjalanan menjadi seorang marketing itu ternyata ya banyak up downnya juga. Banyak up-down-nya juga ya Bunda ya. Nggak mulus-mulus banget. Ya mulus-mulus banget. Itu Dan sih. mungkin selama perjalanan ini pastikan tidak terlepas dari meskipun Bunda sekarang ada di jajaran direksi, pastikan juga merancang yang namanya sales, kemudian marketing daripada tim
untuk mencapai target setiap bulannya ya Bunda. Ya. Mungkin dari awal dulu kalau Surya boleh sedikit tanya sama Ibu Magdalena, pengalaman pertama dulu waktu akhirnya yang tadinya mungkin sedikit apa sih marketing gitu kan, kok brosur sampai dibuang-buang gitu kan, kayak anti banget, sampai yang akhirnya tuh sekarang sepertinya yang paling all in buat masalah marketing dan sales buat kita ini kadang dapat arahan dari Ibu Magda. Jadi kalau aku mau cerita ya, jadi cerita singkat aja ya. Dari awal aku terjun di marketing itu, di dunia penjualan itu eh, tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi awalnya aku nggak di properti gitu loh. Jadi awalnya aku belajar untuk berjual itu buka catering kecil-kecilan pribadi. Jadi dari belanja, masak, ngatur menu, nganter, cari pelanggan, itu kerja sendiri. Kerja sendiri. Akhirnya itu juga nggak mulus-mulus banget, jadi bangkrut. Terus nyoba lagi, bangkrut. Akhirnya kan aku memutuskan untuk tidak meneruskan catering karena kayaknya kayak berat banget gitu ya. Bukan berat sih, apa ya? Karena kan aku kerja sendiri gitu kan. Akhirnya suatu saat itu nggak sengaja ketemu seorang yang kenalin aku di dunia asuransi. Oh, asuransi. Berarti Ya, dulu awalnya dari asuransi. asuransi. Baik. Siap. Itu nggak sengaja ketemu di percetakan. Aku nyetak brosur untuk cateringku. Ketemu orang, ngobrol-ngobrol, nggak sengaja terus dia cerita tentang asuransi itu. Nah, aku kayaknya kepencet gitu ya. Terus akhirnya diajaklah ke kantornya dia. Awalnya kan aku nggak bisa apa-apa asuransi itu gitu kan. Terus hari itu juga harus persiapan, besok aku ke Surabaya untuk ujian AAJI kalau nggak salah itu ya. Jadi kayak kalau anggota asuransi itu kan harus ada kartunya gitu untuk kita menjual asuransi. Semacam lisensi gitu apa? Itu pun aku nggak ngerti istilah-istilah asuransi apa, itu kan nggak tahu gitu. Akhirnya dibawa temanku ke Surabaya itu, bertiga kita ujian, ya namanya juga nggak ngerti istilah-istilah asuransi, ngawur kan akhirnya ujiannya itu. Tapi kok iya dilala itu aku lulus. Lolos, malah lolos. Aku sampai ya ampun aku. Jadi semua nggak sengaja, tapi aku belajar dari asuransi itu yang akhirnya dasarku ke properti ini. Oh. Kenapa kok berarti dari awalnya itu kan dari asuransi dulu ya Ibu Magdalena, masuk ke dalam dunia marketing, kemudian semua yang ada di dalamnya, strategi marketing, sales itu kan awalnya dari asuransi. Ya karena kan dari asuransi itu aku belajar gimana ketemu orang pertama kali loh ya. Pertama kali tanpa relasi, pokoknya pertama kali wes. Kayak misalnya aku dilepas di pasar, aku harus gimana mengedukasikan asuransi itu. Ketemu orang satu hari itu bisa sampai 10 orang, harus loh itu. Harus itu ya. Harus database itu paling enggak itu 10 sampai 15 orang harus aku temui satu hari. Bayangin aku orang yang dulu itu kerja di belakang meja ya. Terus harus terjun di dunia seperti itu, enggak ditemenin loh itu, jarang ditemenin sama leadernya. Jadi dicol gitu ya. Jadi ada berapa, misalnya satu timnya ada 5 orang, ya udah jalan sendiri-sendiri. Kita cari mangsa sendiri-sendiri gitu. Di pasar, terus pokoknya kita dilepas gitu. Enggak di Malang aja, di Surabaya, di Blitar kayak gitu. Luar kota bersama. Luar kota. Nah, dari situ kan aku lama-lama belajar kan, ketemu orang pertama kali gimana cara pembukaan, kita harus ngobrol, terus harus memperkenalkan ini asuransi kayak gini-gini gitu kan. Nah, memang aku secara pribadi kurang apa ya? Kurang cocok lah di asuransi. Kurang passion. Kurang passion ya. Passion tuh nggak di situ. Jadi aku juga melihat kalau di Indonesia juga mindsetnya masih belum bisa minded untuk asuransi waktu itu loh ya. Belum bisa menerima asuransi. Jadi kesannya itu kayak aku setiap mengedukasikan asuransi itu kayak dengar orang ini cepat mati kayak gitu tuh loh. Ya, jadi kan kesulitan juga lah. Lagian kan produk asuransi aku jualnya kan lembaran
lembaran kertas putih kayak gitu kan. Jadi untuk wujudnya kan kita nggak tahu ini kayak gitu kan. Nah akhirnya aku memang agak kesulitan di asuransi, tapi dari asuransi itu aku belajar banyak sekali. Hal yang akhirnya menjadikan aku di properti, masuk di dunia properti itu setidaknya ada hal-hal yang dari asuransi itu aku pakai di properti tersebut. Karena memang mungkin pada tahun itu waktu kita menawarkan asuransi masih belum ada edukasi lebih mengenai asuransi Ya. itu ya Ibu ya. Kalau yang passion ya jadi, tapi kalau yang nggak passion kayak aku ya mundur. Tapi di asuransi itu aku juga ada ketidaksengajaan ya. Jadi waktu itu sih kita apa ya, kalau di asuransi itu kayak kalau misalnya ada meeting tapi setiap Senin gitu, Sunday apa gitu, Sunday morning atau apa gitu. Nah waktu itu duduk santai, ketemulah dengan seorang temen. Nah akhirnya dia jadi mentorku yang di properti itu. Oh, oke oke oke. Namanya Kang Muji. Kang Muji. Ya, orangnya sekarang sudah nggak ada sih, tapi dia sangat berjasa buat aku. Oh ya. Berarti beliau adalah sosok yang sangat berjasa buat Ibu Magdalena yang sekarang ini ya Ibu ya. Sangat-sangat berjasa. Oke. Mungkin sebelum sampai di sosok mentor daripada Ibu Magdalena, mungkin saya juga mau bertanya satu hal lagi nih. Kenapa kok Ibu Magda bertahan di dunia marketing? Satu hal ya, yang akhirnya aku dapat dari dunia marketing tersebut ya. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Yang awalnya dulu aku benci, Iya loh. harus menumbuhkan rasa cinta di dalam pekerjaanku itu. Jatuh bangun, nggak segampang yang kita bayangkan loh marketing itu. Gimana caranya kita membuat orang trust kepada kita Ya. dalam menjual produk loh ya. Terus gimana kita mengedukasikan sesuatu itu yang mungkin apa ya, membuat orang itu akhirnya beli. Itu sangat-sangat tak bilang sangat-sangat sulit. Nggak segampang orang yang sekarang jadi marketing, jadi pembicara, gampang ngomong kayak gitu itu. Jadi motivator gitu kan bahasa di luar. Itu ternyata kita yang jalanin itu sangat-sangat sulit awalnya. Akhirnya aku menimbulkan rasa cinta dalam pekerjaanku. Walaupun itu sangat gimana ya, banyak hal yang kadang dalam sesuatu perjalanan kita kan juga banyak halangan gitu kan, nggak semulus-mulus yang kita lihat kan gitu loh. Jadi kadang dari keluarga, dari pokoknya banyak ya. Ada apa ya, maksudnya kadang itu kayak kerjaan apa sih ngono kan. Tapi Apa sih marketing? apa sih marketing itu sih gitu. Gaji pokok aja nggak ada kan ya Ibu ya? Sampai pernah itu aku ada satu statement ya, kamu itu pergi pagi pulang malam nggak ada hasil apa-apa. Yang memacu aku akhirnya aku harus berbuat sesuatu dan itu harus menghasilkan hasil Statement itu keluar atau muncul dari keluarga aku sendiri. Oh, Dari orang tuaku yang dulu maksudnya bukan meremehkan ya, ya juga mengkhawatirkan ya anak perempuannya pulang pagi, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi nggak ada apa-apa gitu loh, nggak kelihatan hasilnya kan belum, karena memang memang aku masih baru terjun dan aku barusan belajar gitu loh. Nah kalau orang baru belajar kan nggak mungkin langsung kita dapat hasil kan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku harus menimbulkan rasa cinta karena aku menganggap satu pekerjaanku ini adalah pasangan hidupku. pekerjaan adalah pasangan hidup. Iya, karena kalau kita tidak ada rasa jatuh cinta ke dalam pekerjaan kita, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah kita menaruh hati dalam pekerjaan kita, apapun itu ya kita jalani. Mau secapek apa juga. Mau secapek apa, mau dihujat orang, mau dihina atau apa, mau dicemooh, mau dianggap itu sesuatu yang mungkin kalau orang bilang, ih apa sih itu? Tapi bagiku itu pemacuku. Yang buat aku sampai, ya kalau aku sih sampai detik ini aku belum bisa membilang aku sudah jadi seorang atau apa ya, enggak. Cuman aku sangat-sangat bersyukur. Sudah ada di titik ini itu sangat-sangat bersyukur.
Kalau tak lihat dari pengalamanku yang dulu ya, Dari yang sebelum nggak nyangka kan akhirnya bisa melewati segala macam, maksudnya segala macam perjalanan dalam dalam dunia marketing itu. Itu sih Sur. Terus ada lagi nih kalau sebelumnya kan juga sempat mungkin ngobrol-ngobrol sama ibu, ini ada salah satu kisah yang sepertinya cukup menarik juga ya. Jadi ada momen itu di mana Ibu Magda ini sampai betul-betul jual iPad, dan hasil daripada ibu jual iPad ini berkali-kali lipat. Karena gini ya, karena aku sudah merasakan marketing ini adalah pekerjaanku. Jadi gimana caranya aku dari marketing ini mendapatkan hasil. Jadi itu pengalaman yang paling nggak bisa tak lupakan ya. Kalau dulu kita marketing itu nggak ada uang transport, nggak ada gaji, kita bondo-bondo dewe, kita model-model dewe gitu loh. Modal-modal sendiri. Model-model sendiri. Terus apa ya? Pada waktu itu mentorku Kang Muji tadi itu memang pegang beberapa developer di Malang. Dipercayalah pameran di Surabaya. Pameran Surabaya. Dan aku ditawarin, "Non, kamu mau ikut ah?" gitu. Mau Kang gitu kan. Nah, aku merasa ini pengalamanku pertama kali kan pameran kayak ikut-ikut kayak gitu tuh kan. Oh, pertama kali. Iya, pertama kali. Terus akhirnya, tapi kan aku gini, duitnya siapa? Gitu kan. Terus akhirnya Duit sendiri, berangkat pakai uang sendiri. satu-satunya yang aku punya adalah iPad. Karena dulu di asuransi diwajibkan kita punya iPad. Karena aplikasi di asuransi itu ada di bisanya di iPad itu loh. Oh. Nah, akhirnya aku tak jual aja iPadku itu. Waktu itu tak jual 1.500.000, itu adalah modal pertama. Berarti tetap itu jadi salah satu kisah yang gak akan dilupakan ya? Nggak akan tak lupakan. Karena apa? Saking kepinginnya, nggak punya modal, mau minta orang tua pun aku malu, ya kan? Kalau sudah pernah ada statement seperti itu, akhirnya ya sudah, satu-satunya barang berhargaku iPad itu tak jual. Akhirnya berangkatlah kita. Kalau sekarang kan enak anak marketing sekarang. Berangkat diantar sopir, naik mobil kantor, naik mobil mewah. Kalau dulu kita enggak loh ya. Bisa Enggak loh ya guys. struggle-nya itu lebih Ya, ini berangkat ya. naik bis ke terminal Bungurasi, naik bis kota. Naik bis kota. Terus nanti turun ke, kalau yang kemarin aku ke Cito kan. Cito. Ke Cito itu kalau sekarang marketing hotel. Tapi gini Bu, pasti waktu kita masuk di pameran di expo, kita ini kan pasti bisa dibilang parlente ya. Maksudnya tuh kita betul-betul modis, kita betul-betul pakai pakaian yang rapi. Kalau perempuan ya pasti. Kalau itu dandannya memang cantik. diwajibkan sama mentorku, karena mentorku nggak suka marketing itu modelnya model cuma sederhana. Karena mentorku ngajarin, kamu tuh jualan ratusan juta. Nah, Kalau modelmu model gembel, mana mau orang beli gitu kan? ya. Kasarannya seperti itu. Ya. Jadi memang performance itu harus. Nah, itu kan perjalanan waktu mau ke Surabaya pasti kan panas banget ya. Naik bis, capek, terus harus mungkin transit ke Bungurasi, dari Bungurasi masih naik Naik bis kota. Naik bis kota lagi itu kan ya. Terus Itu belum kan, lagi nanti kita cari penginapan ya. Kan kalau sekarang anak-anak marketnya sekarang diantar mobil kantor, enak lah kalau ada kita, sopir ya, kita enak di banget. hotel gitu kan. Kalau Di kita hotel. kos panas harus ngangkat koper sendiri gitu Bawa jalan. sendiri. Jadi menurutku perjuangan itu memang kalau kita mau diproses ya harus ngelewatin hal-hal seperti itu sih. Buat kita kuat loh ya, tatak kayak gitu. Kenapa sih sampai Ibu Magda tuh betul-betul percaya banget ya sama yang Ibu Magda lakukan waktu itu, bahkan dengan sosok yang menjadi mentor buat Ibu Magda itu, kenapa sampai seperti itu? Beliau itu memangnya mendiang almarhum yang tadi Ibu sampaikan, Bapak Muji tadi itu sebetulnya beliau ini siapa? Gitu. Kenapa kok sampai Ibu Magda sangat mengidolakan, sampai percaya yakin, udah pokoknya besok gak ada duit harus expo jual iPad dah, gitu kan? Akhirnya jual iPad berangkat deh ke expo.
Karena apa ya, dia sosok yang dia nggak pelit ilmu. Jadi setiap ilmunya dia itu diberikan sama orang yang memang mau belajar gitu. Dan aku itu dulu ya, jujur di dunia marketing kan aku nggak pernah tahu istilahnya KPR, istilah ini apa maksudnya tentang marketing perumahan itu loh, properti itu loh. Akhirnya aku dulu itu belajarnya otodidak. Kalau sekarang kan anak-anak diikutin kursus, diikutin seminar, diikutin apa. Kalau dulu kan aku otodidak, asli otodidak. Jadi setiap mentorku kemana tak ikutin di belakangnya. Intil gitu kemana? Nguentil terus sama dia, ngikut terus sama dia. Nah, ada satu pengalaman yang paling lucu ya. Boleh itu. Jadi makanya itu ya, kalau kita bekerja dengan hati, terus ada cinta dalam pekerjaan kita, itu tuh kita nggak akan tahu rezeki itu loh munculnya di mana gitu loh. Nah, itu yang pernah aku rasakan sama mentorku. Jadi kalau dulu kan memang kita harus canvassing ya, sebar brosur ya. di mana gitu, pokoknya di kantor-kantor instansi, di pasar, di toko-toko, pokoknya kita nyebar brosur di perumahan-perumahan kayak gitu-gitu. Karena dulu digital media belum ya, bisa belum ada seperti ini kan. Kalau sekarang kan kita mainnya digital kayak gitu. Nah, waktu itu kan kalau kita nyebar kan kita nggak tahu kan orang yang nerima itu mau dibaca sekarang, mau transaksi sekarang atau gimana kan kita nggak ngerti. Dibaca nanti apa dibuang, apa kayak dibungkus buat beli ikan goreng kayak gitu-gitu kan. Nah, keselin banget itu kalau lihat. Akhirnya suatu saat aku inget ya. Jadi aku sama Kang Muji itu kita motoran nih. Aku digonceng sama dia. Naik motor. Dan ini pengalaman kan paling lucu ya. Waktu itu kan aku disuruh ke mana? Kantor Batu itu Among Tani. Suruh nyebar di situ. Sama dia. Terus apa itu namanya? Tiba-tiba hujan kan? Tiba-tiba aku dapat telepon. Itu nanyain brosur. Loh, ini brosurnya sampean Mbak, perumahan ini ya gitu. Brosur yang tadi Ibu. Aku nggak tahu itu dia dapetnya di mana gitu loh. Nah, terus akhirnya, Kang, ada yang telepon. Aku ngomong kayak gitu kan. Terus, ayo Miss Nona cepetan. Kamu tahu mentorku itu kan setengah. Oh iya. Maksudnya kan nggak, ya pokoknya gitulah ya. Terus tapi itu biasanya lebih luwes banget. Akhirnya aku digonceng sambil hujan gerimis itu. Ya kalau aku pakai celana, aku pakai rok. Akhirnya kita pergi ke proyek kita yang di depannya kantor DPRD Kota Batu. Itu namanya aku lupa itu. Nah, itu awal aku closing pertama kali. Cash 250 juta, orangnya besok dia bayar. Aku dibawa ke Mandiri. Itu pengalamanku yang pertama kali. Oh, pertama kali. Tapi itu setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan aku jadi marketing, nggak ada closingan loh ya. Struggle selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Dibayar dengan cash. Dibayar cash 250 juta itu. Nah, dari closing itu akhirnya merembet ke hasil-hasil yang lainnya gitu. Berarti itu adalah pertama kali selama 6 bulan perjalanan selama 6 bulan sudah dihina, dicemooh, macam-macam. Dan jebolnya itu cash 250 juta. Cash 250 juta. Ternyata yang beli tetangga belakang rumahku. Loh, tetangga belakang rumah. Waktu ketemu baru tahu. Baru tahu loh, Bu. Iya, aku di sini, Mbak loh. Dia beliin ibunya dia jadi gini, anaknya ini kerja di Amerika lah, dia pulang ibunya butuh rumah ya itu. Oh, berarti anaknya belikan buat orang tuanya. Belikan orang tua. Itu pecah telurku yang pertama kali setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan aku gambling di dunia marketing. Itu apa nggak ada kayak udah 6 bulan belum close gitu kan? Wah, biasanya tuh ada yang ngomong berarti bukan jodohnya tuh di jualan rumah. Ada perasaan seperti itu. Bagaimana Ibu menanggapi ketika ada orang yang ngomong misalkan gimana gitu kan? Oh, berarti bukan jodohnya itu udah. Gitu. Ya karena apa? Aku lihat mentorku. Karena mentorku itu apa ya? Orangnya sangat-sangat
Kamu kalau lihat ya, aduh, Sebetulnya saya pernah tahu karena beliau sosok yang kalau mungkin sekarang masih ada juga suatu kehormatan juga bisa bertemu sama ibu. sangat-sangat humble. Dia Ya. nggak pelit ilmu. Dia mau ngajarin dari nggak bisa sampai bisa. Terus orangnya itu ulet, nggak gampang menyerah. Tegas Dari juga pagi sampai malam, pokoknya nggak kelasnya nggak pulang. Wis, nggak closing nggak pulang. Iya, tanya anak-anak yang ada di bawahnya dia semua, hampir seperti itu. Dan sosok yang tegas juga ya. Tegas. Dia kalau sudah ngomong A, B, B. Kemudian perjalanan ketika ibu selama jadi marketing sampai di posisi sekarang itu apa sih faktor yang sangat-sangat berpengaruh menurut Ibu Magdalena sebagai seorang marketing ya, yang bisa membawa sosok marketing ini mencapai keberhasilan gitu? Itu tadi, kalau kepingin jadi marketing yang sukses, yang berhasil, ya jangan lupa semuanya itu kan rezeki kembali lagi di atas, Ya. ya kan? Kita nggak akan pernah tahu apapun itu gitu loh. Jadi menurutku kalau menjadi seorang marketing yang sukses, yang mau sukses, nggak boleh pantang menyerah sih. Tetap semangat. Dan memang itu tadi kembali lagi, hati cintailah pekerjaanmu, maka hasil akan mengikuti. Setuju. Kalau kamu nggak mencintai pekerjaanmu, nggak akan jadi apa-apa. Oke, sekarang kamu jadi marketing, tapi marketing apa? Gandol, marketing instan, marketing yang nggak, yang nanti jadinya apa ya? Karbitan gitu loh, Manja. manja. Jadi nggak ada apa ya, struggle, Daya pengalaman, juangnya iya, itu kurang. berarti Maka jadi menurutku harus kita mencintai pekerjaan kita, Kita apapun betul itu. sekali. Not, terima kasih Bu. Kemudian saya juga mau, sebenarnya ada fun fact juga. Jadi dulu itu waktu pertama kali saya tahu mendiang almarhum Pak Muji, tapi saya belum kenal sama Ibu. Jadi waktu itu saya coba hubungin beliau gitu loh. Saya mau belajar sama beliau. Karena kan memang terkenal beliau ini sosok yang menjadi center ya. Maksudnya kalau marketing di Malang Raya ini ya Ya sosoknya dia. mendiang almarhum Pak Muji. Saya coba hubungin Pak Muji gitu kan. Saya coba chat dari banner di pinggir jalan itu kan ada banner besar kan. Hampir semua di Malang itu ya. Pak Muji, Pak Muji. Banner gitu itu kan. muji. Itu saya chat gitu kan. Saya chat, saya perkenalan, saya bilang saya mau ikut jadi marketingnya beliau, nggak dibalas. Saya chat lagi, saya coba telepon, nggak dibalas. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, saya nggak usah dibayar, gratis aja deh, nggak apa-apa Pak, saya belajar sama Bapak. Dibales terus langsung ngomong besok datang ya ke Pasar Atom. Itu saya berangkat. Berarti kamu udah kenal kan? Udah pernah ketemu dan memang yang sosoknya tuh lumayan gini, Iya, tapi tegas banget. Tegas banget. Tegas banget dan untuk membangun hubungan bisnisnya, terus bagaimana ketemu dengan customer, bagaimana treat daripada klien gitu ya, waktu yang tertarik mau beli rumah, itu luar biasa banget. Kamu kalau lihat caranya dia nge-treat ya, maksudnya nge-treat orang, ya. nge-push, sampai orang itu nggak akan bisa lari gitu loh. Bayangin. Mau kemana ya. Sangat-sangat luar biasa sosok itu. Mendiang apa kamu sih? Dan itu aku belajar dari dia. Nggak ada loh ilmu seminar apa diajarin, ya oke diajarin nge-push ya, tapi dia ini sosok yang otodidak juga kan, jadi dia nggak juga belajar dari seminar-seminar kayak gitu kan, belajar gitu loh, cara ngomongnya ke orang, cara supaya orang tuh nggak lari kayak gitu. Oke, berarti yang paling penting kalau mungkin saya tangkap dari Ibu Magda ini, kita sebagai marketing harus punya daya juang ya. Ya harus. Kalau kita nggak ada daya juangnya dalam dunia marketing, ya nggak jadi apa-apa. Jadi marketing tapi ya jadi ecek-ecek gitu. Mungkin motivasi terakhir dari Ibu, mungkin ada beberapa kalimat penutup yang akan kita dapatkan di malam hari ini sebagai the best daripada penutup podcast kita malam hari ini. Mungkin ada kalimat terakhir. Aku kembali lagi ya. Ya. Aku selalu mengingatkan,
di dimanapun aku misalnya ketemu dengan orang atau anak-anak baru-baru yang kepingin jadi marketing, itu tadi, cintai setiap apa yang kamu kerjakan. Dan jangan lupa loh ya, andalkan Tuhan dalam segala pekerjaanmu. Cakep. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, karena kalau kita nggak akan bisa jadi apa-apa kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Betul. Setuju. Karena yang kita pikirkan kadang itu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Dan itu sudah Ibu rasakan sendiri ya. Banyak banget. Apa dulu Ibu mungkin akan mengira yang tadinya tuh betul-betul apa sih marketing, orang jualan ngapain sih jualan, Ibu buang brosurnya, dikasih Ibu buang, sampai sekarang Ibu ada di one of the best gitu loh, dari jajaran kami staf Podorukun sebagai salah satu eksekutif direksinya Podorukun. Apa Ibu pernah mengira gitu loh? Nggak ada yang mengira aku. Jadi sampai, Tapi itu perjuangan besar banget kan Ibu pastinya. tapi menurutku sampai saat ini pun aku juga banyak belajar dari kalian-kalian anak-anak muda yang sekarang yang menurutku sangat-sangat luar biasa. Kalian cepat belajarnya, cepat apa ya, nggak malu untuk bertanya, nggak minder. Kalau dulu kan aku kan zamanku dulu kalau nggak dipecut, kita nggak jalan gitu kan. Nah, menurutku sih luar biasa sih kalian. Kalau aku sih tetap sampai detik ini pun aku banyak belajar sih. Makanya kenapa aku sering ngikutin setiap, kadang di Facebook, kadang di IG, seminar-seminar, walaupun itu cuma secuil tapi tak ambil gitu maknanya. Karena bagiku ilmu nggak akan mati, ilmu itu tetap kita harus belajar. Sampai kapanpun, mau jadi apapun ya, kita harus tetap belajar. Tetap terus belajar ya Ibu. Dan aku nggak pernah malu untuk belajar ke kalian-kalian loh, guys. Ya itu juga yang kenapa Ibu Magdalena adalah salah satu. Ibu Magdalena ini kan sebetulnya direktur dari Podorukun, jajaran direksi khususnya untuk Fortune Management and Agency Property ya Ibu ya gitu. Ada membawahi banyak banget developer yang Ibu manajemen di bawahnya Ibu beserta dengan timnya Ibu Magda gitu. Ya. Dan Ibu jadi salah satu idola kita, makanya kita panggil Bunda gitu kan ya. Terima kasih banyak, kita banyak banget belajar dari Ibu yang baik hati, rendah hati, tegas juga, dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapat, experience-nya Ibu yang bisa Ibu biasa berikan buat kita-kita gitu. Ya kalau menurutku gini ya, kalau sekarang ya, yang aku sering bilang ke kalian-kalian ya, zamanku dengan zaman yang kalian yang sekarang itu sangat-sangat berbeda. Dulu mungkin aku dengan cara tradisional, tapi kalau sekarang digital marketing guys, online, semua pakai gadget apapun, pakai apa gitu. Kalau kita nggak belajar sekarang tentang itu, kita ketinggalan. Dulu aku nggak ngerti caranya ngiklan apa, tapi aku harus dipacu untuk belajar gimana ngerjain IG ads, Facebook ads atau apa itu. Nah, makanya aku selalu bilang ke kalian ya, contoh aku boleh, tapi jangan dicontoh. Maksudnya plek gitu. Kalian harus, yang aku bilang, amati, tiru, dan modifikasi dengan caranya kalian. Kalian pasti akan jadi. Kalau dulu dengan canvassing kita bisa, tapi kalau sekarang, oke canvassing, tapi itu menurutku itu sudah tidak apa ya maksudnya? Bukan eranya lagi. Bukan ya? Iya. Karena kita sudah ada di dalam dunia era digitalisasi. Gitu. Jadi kalau sebagai seorang apa ya maksudnya? Kalau mau kita nyuntuin anak yang sekarang, kalau dengan zamanku dulu nggak bisa kita pakai di zaman sekarang karena sekarang digitalisasi kayak gitu. Loh oke, nggak apa-apa kan canvassing, nggak apa-apa. Tapi sekarang lebih banyak kan mainnya digital. Nah, kalian harus belajar di tingkatan seperti itu. Itu masukanku loh ya buat kalian-kalian. Siap, Ibu Magdalena. Dan satu lagi,
Intinya jangan malu dan jangan meremehkan setiap apapun yang apa ya, maksudnya kalian misalnya ketemu orang gitu-gitu sok pinter, sok wis ngerti, sok wis aku jago closing, jangan pernah seperti itu. Jadi harus tetap down to earth ya. Down to earth ya. Down to earth to the sky. Iya. Siap. Sky blue. Oke, mungkin terima kasih banyak Ibu Magdalena untuk waktunya, sudah mau menyempatkan untuk hadir sampai ya lumayan ini sudah lumayan larut. Terima kasih banyak. Kita ucapkan sekali lagi dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Bye bye. Bye.